Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Video ini adalah video interaktif pembelajaran yang mana untuk mendukung pemahaman teman-teman terkait dengan tema kita yang kedua dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, yakni adalah laporan keuangan. Nah, nanti kita akan memahami definisi dari laporan keuangan itu apa, yang pertama. Yang kedua adalah macam-macam dari laporan keuangan. Dan yang ketiga, siapa saja yang kemudian membutuhkan laporan keuangan. Nah, sebelum nanti kita belajar atau kita memahami laporan keuangan itu apa, saya mau mengajak teman-teman menarik ke belakang dulu. Kenapa kemudian butuh yang namanya laporan keuangan? Nah, ini cukup penting. Jadi berangkat dari, tentu ya, ini teman-teman adalah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kita tahu bahwa kalau misalkan teman-teman itu punya perusahaan, masih ingat ya bahwa ada fungsi pokok perusahaan. Nah, ada berapa teman-teman? Ya, betul, ada 4 fungsi pokok perusahaan. Kalau kita bicara fungsi pokok perusahaan itu, yang pertama itu adalah manajemen sumber daya manusia, kaitannya dengan mengurusi mulai dari rekrutmen sampai bagaimana kemudian retensi dari karyawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran, bagaimana dia bicara kaitannya dengan mendelivery produk sehingga diterima oleh pelanggan atau masyarakat, seperti itu. Yang ketiga itu adalah manajemen operasional atau manajemen produksi, bicara tentang bagaimana mengubah input menjadi output, baik itu barang jadi atau setengah jadi, yang kemudian memiliki nilai atau layak untuk kemudian memiliki nilai pelanggan, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah manajemen keuangan. Nah, fokus kita, jadi kalau kita bicara dari 4 fungsi pokok perusahaan itu tadi, maka saya akan menarik pada manajemen keuangan. Kita tinggalkan MSDM, manajemen pemasaran, dan juga manajemen operasional. Kita tarik pada manajemen keuangan. Kalau misalkan saya tanya teman-teman, kemarin kan sudah dapat nih mata kuliah manajemen keuangan, pasti tahu dong pelakunya dari manajemen keuangan itu siapa? Apakah akuntan atau manajer keuangan? Oke, pelakunya adalah manajer keuangan. Teman-teman masih ingat tugas dari manajer keuangan? Kalau kita bicara terkait dengan tugas manajer keuangan, itu ada 2 ya. Satu adalah investasi, yang kedua adalah pendanaan. Betul. Jadi tugasnya itu adalah satu kaitannya dengan investasi, yang kedua adalah kaitannya dengan pendanaan. Investasi itu bicara apa sih? Investasi itu bicara kaitannya dengan aktiva apa, aset apa, atau harta apa yang kemudian harus dibeli oleh perusahaan. Clear ya, teman-teman belajar manajemen keuangan. Kalau kaitannya dengan investasi perusahaan, maka aktiva apa yang harus dibeli oleh perusahaan. Itu tugas pertama. Yang kedua, itu adalah pendanaan. Pendanaan bicara tentang apa? Asal dana untuk membeli aktiva. Jadi, manajer keuangan itu harus berpikir, kalau misalkan tidak punya dana, maka kemudian harus memikirkan asal dana untuk membeli aktiva. Nah, itu adalah pendanaan. Kalau teman-teman masih ingat, dianalogikan dengan neraca. Betul ya? Neraca itu kan ada 2 sisi nih, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri bicaranya itu adalah aktiva, betul ya? Sisi kanan bicaranya adalah pasiva. Sisi kiri aktiva itu kaitannya dengan investasi, sisi kanan pasiva kaitannya dengan pendanaan. Jadi kalau aktiva itu kan ada aktiva lancar, aktiva tetap. Jadi manajer keuangan itu harus beli yang mana nih? Nah, itu adalah tugasnya, aktiva lancar atau aktiva tetap. Kalaupun pendanaan juga sama. Pendanaan kan ada 2 komponennya. Satu adalah utang, yang kedua adalah modal. Jadi asal dananya dari utang atau dari modal. Nah, kalau misalkan ketika kemudian pengambilan keputusan terkait dengan baik itu investasi atau pendanaan, apakah manajer keuangan
kemudian asal-asalan memutuskan, oh saya harus membeli deposito nih, saya harus membeli sahamnya perusahaan B. Apakah pengambilan keputusan itu tidak ada pertimbangannya? Maka posisi penting di sini adalah laporan keuangan. Diingat ya, laporan keuangan itu kemudian digunakan oleh perusahaan atau manajer keuangan dalam menganalisis untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau manajer keuangan itu sebelum melakukan yang namanya investasi atau pendanaan, maka butuh yang namanya laporan keuangan. Nah, ini kenapa kemudian laporan keuangan itu penting oleh atau digunakan untuk perusahaan atau orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan baik itu investasi atau pendanaan. Nah, sekarang pertanyaannya, definisi dari laporan keuangan itu apa? Kalau teman-teman melihat dari bukunya Kashmir, definisi laporan keuangan itu adalah kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu atau periode tertentu. Jadi memberikan informasi bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kayak gitu. Nah, teman-teman sudah belajar juga kaitannya dengan baik itu manajemen keuangan, kemudian akuntansi dasar, itu pasti sudah belajar ya. Maka kemudian pertanyaannya lagi, ada berapa sih macam dari laporan keuangan? 2, 3, 4 atau berapa? Yang pertama, yang pertama adalah neraca. Yang kedua, laba rugi. Yang ketiga, perubahan modal. Yang keempat, arus kas. Yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan. Secara umum ada 5 macam laporan keuangan. Diingat-ingat ya teman-teman, ada 5. Yang pertama itu adalah neraca. Definisinya apa? Atau pengertiannya apa? Neraca itu kan melihat bagaimana kondisi dari 3 komponen ya. Yang pertama, aktivanya seperti apa. Yang kedua, utangnya seperti apa. Yang ketiga, modalnya seperti apa. Itu neraca. Kalau laba rugi untuk melihat kondisi periode tertentu, apakah perusahaan itu laba atau rugi. Memperbandingkan antara penjualan dengan biaya yang dikeluarkan atau beban yang dikeluarkan. Jadi bisa pendapatan atau penjualan ya. Jadi kalau misalkan kita bicara pendapatan itu biasanya di perusahaan jasa. Kemudian kalau misalkan penjualan itu biasanya di perusahaan manufaktur. Ini hanya penulisan di laporan laba rugi aja kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah laporan rugi. Yang ketiga itu adalah laporan perubahan modal untuk melihat bagaimana kemudian jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Jadi jumlah modalnya itu berapa? Kayak gitu. Yang keempat itu adalah laporan arus kas untuk melihat atau menunjukkan arus kas keluar masuk real pada perusahaan itu. Jadi digunakan untuk belanja apa, kemudian ada pendapatan apa. Nah, maka kita lihatnya adalah di arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan itu digunakan kalau ini diperlukan atau sifatnya sunnah, teman-teman. Maksudnya gimana Pak? Apakah tidak wajib dibuat? Tidak wajib. Karena apa? Kalau misalkan laporan keuangan dari 4 yang disediakan itu tidak perlu penjelasan lebih lanjut, maka catatan atas laporan keuangan itu tidak perlu dibuat. Tapi kalau misalkan dalam komponen akun yang ada untuk menjelaskan sebuah transaksi atau apapun yang ada di laporan keuangan ternyata dibutuhkan, maka kemudian harus membuat yang namanya catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Terima kasih. Semoga video interaktif pembelajaran terkait dengan
tema laporan keuangan pada mata kuliah analisis laporan keuangan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.